Halo semuanya, kali ini saya punya sebuah cerita ya. Ceritanya tentang sebuah sepeda motor, lebih tepatnya adalah Honda Beat. Motor ini dipakai ya seperti biasanya dan tiba-tiba mati ya di tengah jalan. Di tengah jalan itu tiba-tiba mati. Di starter tidak bisa pakai motor starter, nggak bisa, di engkol juga nggak bisa. Bisa sih nyala sebentar, ya sekitar beberapa detik lalu mati lagi. Dicoba sekali berulang-ulang ya sama saja. Apanya yang kira-kira kemungkinannya, apakah aki? Dan akhirnya ya didorong sampai rumah. Keesokan harinya itu saya coba perbaiki sendiri ya, dan saya coba, kemungkinan besar ini adalah akinya yang habis atau mungkin rusak yang harusnya diganti ya. Saya coba ganti, bukan ganti ya, saya coba cas karena mungkin ya satu-satunya barangkali bisa dicas, dan ternyata bisa masuk, artinya saya pasang lagi di motornya dan ternyata bisa nyala. Di starter bisa, di engkol juga bisa, tapi lampu depannya tetap nggak nyala ya. Kondisinya itu mesin nyala, lampu depannya nggak nyala. Dan kemudian saya coba ya untuk ngetes, saya coba sebentar lah putar-putar yang dekat rumah, dan ternyata di tengah jalannya akhirnya juga mati ya, mati dan juga akhirnya pulang ya mendorong ya, tapi ya nggak jauh lah, dicoba mati. Dan saya coba lagi, saya cas lagi, akinya ini gimana nih kok mati lagi. Saya coba lagi untuk saya cas lagi, dan saya coba lagi setelah isi nggak penuh ya, pokoknya sekitar 15 menit saya coba lagi untuk saya pasang, dan ternyata itu nyala lagi. Dan itu tadi tetap lampu depannya itu ndak bisa nyala. Sebenarnya sudah saya cek ya untuk lampu depannya itu apakah putus, tidak putus, dan ternyata usut punya usut itu saya coba cabut saat kondisi motor nyala itu, untuk namanya kabel yang ke aki itu saya lepas satu, mungkin yang ground ya, dan ternyata itu mati, dan ternyata mesinnya itu mati lagi. Saya sambung lagi, saya starter, dia hidup. Saya lepas lagi kabelnya yang ke aki, dia mati. Dan prediksi saya ini, motor ini ternyata itu bisa nyala karena ada akinya. Motor ini bisa nyala karena akinya masih ada isinya. Kalau tanpa aki, motor ini tidak bisa menyala. Dan kemungkinan besar ini adalah ya dari kiproknya ya, dari spool kan masuk ke kiprok lalu mengisi aki. Dan juga diindikasi dengan lampu depannya itu kan nggak nyala, karena motor ini sistem lampu depannya itu masih menggunakan langsung dari spool ya, bukan, karena masih menggunakan arus AC belum DC. Jadi kalau dari kiproknya ada masalah, yang jelas lampu depannya itu tidak bisa menyala, karena lampu depan dari spool masuk ke kiprok, dan dari kiprok masuk ke lampu depannya. Oke, setelah itu saya coba lagi, nah kemungkinan ini kiproknya yang mati ya, jangan-jangan kiproknya yang mati. Ternyata sebelum memvonis kiproknya yang mati, saya coba untuk ngecek dulu kabel-kabelnya dari kiprok yang masuk ke jalur pengisian aki. Ternyata, nah di situ yang sudah saya temukan ada salah satu jalur atau kabel yang putus. Kita lihat nanti ada kabel mana yang putus. Pada kondisi ini adalah lampu depannya itu tidak menyala, lampunya depan itu tidak menyala. Dan juga saya coba untuk cek saklar, lampu depan nggak nyala, tapi lampu injeksi atau pompa dari bahan bakar itu nyala. Kalau dinyalakan itu nyala, kalau ada isi akinya masih berisi ya.
Lalu saya coba di saklar ya, di itu kabel saklar saya coba lepas, saya jumper langsung, barangkali mungkin bermasalah di saklarnya, dan ternyata juga tidak ada masalah. Untuk posisi lampu bolamnya sendiri itu tidak putus ya, saya coba itu juga nyala, saya pakai aki juga nyala ya. Dan ternyata nih di bagian sini itu, atau mungkin kiproknya ya, pertama kali jangan-jangan ini kiproknya pasti mati. Kalau mati ya paling enggak ya 100.000 lah. Dan akinya juga saya cek tadi, sudah saya isi itu tadi beberapa, sudah 2 kali saya coba, saya indikasikan untuk mengisi. Saya cek lagi juga di jumperan atau kabel-kabelnya itu saya lepas, saya cek barangkali ini ada soketnya yang tidak menyambung, saya bersihkan dan ternyata tidak ada masalah. Dan usut ternyata ada kabel yang putus ya, putus di jalur itu. Saya saya menemukannya itu saya goyang-goyang ya, mungkin barangkali ada yang kabel yang putus, tak goyang-goyang dan ternyata memang benar ada kabel yang putus yang disebabkan pas di jalur itu ya, di jalur soket itu, soket untuk di bodi itu plastik bentuknya seperti itu. Di sekitar itu yang menancap tempat soket, bukan soket ya, apa namanya itu, tempat untuk menaruh kabel dijepit di situ dan di antara bodi yang ada di situ. Nah di situ untuk klemnya ya, untuk menjepit kabel supaya tidak goyang-goyang. Dan ternyata putusnya itu ada di seputaran itu, ada di sekitar itu pokoknya. Saya raba-raba, saya goyang-goyang kabelnya dan memang benar saya kelupas kabelnya. Lalu ya saya potong. Setelah kurang lebih saya tahu bagian mana yang kira-kira putus, lalu saya sobek ya pakai cutter atau silet ya. Nah untuk plastik penutup dari kabelnya disobek ya seperlunya saja, kurang lebih ya 5 cm lah. Kemudian coba nih barangkali ada yang putus, dan ternyata memang ada yang putus kabelnya di bagian yang warna putih ya. Dan sudah kita temukan, jadi ya itu kemungkinan itu saya coba langsung nanti saya juga sambung ya. Dan kita coba dulu apakah benar kira-kira lampu itu, kita coba apakah lampu depannya bisa menyala dan juga lampu indikatornya juga bisa menyala. Saatnya kita coba starter ya, dan ternyata lampu indikatornya tetap menyala, lampu indikator dari bensin atau pompa. Dan itu tadi sebelum dikonekkan tidak nyala, dan lampu depannya juga tetap tidak nyala. Coba kita sambungkan ya kabelnya ini di jam yang sudah dipotong lagi, coba kita sambungkan, barangkali itu yang jadi masalah. Kita coba disambungkan dulu, dan ternyata ada percikan bunga api ya, menandakan ada hubungan jalur. Dan ternyata di sana ada bunga api yang menyala, artinya connect. Kita coba cek di lampunya apakah menyala, dan ternyata memang lampunya menyala, dan juga indikator di speedometer juga menyala. Artinya jalur itu yang memang benar-benar putus dan perlu diperbaiki dan juga disambung. Dan kayaknya saya nggak punya backup untuk sambungan video ya, bukan sambungan video, dan sebenarnya ini sudah saya sambung, dan saya sambung untuk videonya yang selanjutnya tidak ada. Jadi ya cukup sampai di sini. Dan kondisinya itu sudah saya sambung, saya isolasi, dan juga saya kasih ya pelindung dari lem, bukan lem ya, apa namanya,
selang bakar ya. Kalau bisa pakai selang bakar dan di isolasi kembali supaya bisa rapi ya. Akhirnya masalah problem tentang motor Beat tadi sudah selesai dengan itu tadi ya, kabelnya itu disambung ya, bisa disolder, lebih baik kalau bisa punya solder lebih baik disolder dan dikasih isolasi, atau mungkin bila perlu juga punya pakai selang bakar ya, selang bakar untuk menutup kabel supaya tidak konslet, atau lebih yang terbaik adalah menggunakan selang bakar. Kalau nggak ada ya pakai isolasi. Setelah disambung pakai solder, di dalamnya dikasih selang bakar dan dibakar, mungkin pakai korek saja juga bisa. Dan setelah itu selesai, tinggal dibalut yang pakai yang luarnya diisolasi kembali dan dipasangkan lagi tentang klemnya tadi, ditempatkan di posisi yang sebenarnya. Dan terima kasih ya untuk semuanya yang sudah menonton videonya. Jangan lupa install Radio Dangdut 24 jam di Google Play Store, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya saya lebih rutin untuk membuat video-video, entah itu video apa, yang penting daripada saya tidak punya bahan, atau mungkin Anda punya bahan, kasih saya bahan. Terima kasih semuanya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga bermanfaat untuk Anda yang punya masalah seperti saya, dan masalahnya bisa terpecahkan. Bye bye.